ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para tetuha agama, para tokoh agama, guru-guru agama, dan terlebih khusus kepada Sahibul Bait, iklan Sahibul Bait, tuan rumah sekeluarga, yaitu Rifki beserta keluarga, orang tua dan seluruh keluarga besar rombongan grup Maulid Al-Habib Rahmatan lil Alamin, dan seluruh jemaah undangan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, yang memberikan taufik kepada kita, yang memberikan izin kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bertemu di sini bersilaturahim dengan tujuan yang sama, yakni menta'zimkan baginda Rasulullah SAW dan mengagungkan salah satu syiar serta mengagungkan sesuatu yang dihormati oleh Allah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan sesuatu yang dihormati oleh Allah, maka itu terlebih baik di sisi Allah untuk kita semuanya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebelumnya mungkin di sini ulun meminta maaf atas sedikit keterlambatan hadir di acara ini dikarenakan cuaca dan jalan yang tidak mendukung. Jadi minta rela atas keterlambatannya, namun mudah-mudahan ini semua menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita, rezeki kita, keluarga kita, dan rumah tangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam kita sudah menunjukkan kurang lebih jam 4. Berarti ada usah terlalu lawas-lawas gini ya orang. Sudah 2 jam sadar. Salawat dan salam mudahan selalu terlimpah, selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga senantiasa tercurah kepada zuriat keturunan beliau, para sahabat beliau, dan semoga senantiasa salawat dan salam tersebut tercurah pula kepada para tabi'in dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, dan semoga sampai pula kepada kita keselamatan dan kesejahteraan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam dunia ini terbagi menjadi 3 dimensi kehidupan kita. Yang pertama, ada yang namanya masa lalu. Yang kedua, ada namanya masa sekarang. Dan yang ketiga, ada pula namanya masa yang akan datang. Masa lalu disebut dengan kenangan atau sejarah. Masa sekarang disebut dengan yang kenyataan, yang sedang terjadi atau yang kita hadapi saat ini. Masa yang akan datang dinamakan dengan angan-angan atau cita-cita. Sekarang kita berbicara tentang masa lalu. Al-Quran bukanlah kitab sejarah, namun Al-Quran
banyak menceritakan peristiwa-peristiwa hal-hal yang bersejarah. Di dalam Al-Quran dan surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang peristiwa yang telah lalu, yakni peristiwa bersejarah di mana junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah memuji kepada dirinya sendiri. Dengan kesuciannya Allah mempertaruhkan kesuciannya tersebut untuk menceritakan peristiwa yang nyata, yakni Isra dan Mi'raj. Artinya, ujar Tuhan, dengan kesucianku dari segala kekurangan, dengan kesucianku dari segala kelemahan, dengan kesucianku dari segala kehinaan, bahwa yang diceritakan ini adalah benar adanya, yakni Isra dan Mi'raj. Poin pertama. Poin kedua, bahwa di dalam Al-Quran itu Allah memulai kisah daripada Isra dan Mi'raj dengan mengawali kalimat tasbih namanya. Subhanalladzi. Kalimat asalnya Subhanallahilladzi, maha suci Allah. Allah menceritakan kisah Nabi Musa tidak diawali dengan tasbih. Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman tidak diawali dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan kisah Fir'aun dengan para tentaranya ditenggelamkan, itu pun tidak diawali dengan kalimat tasbih. Indahnya ketika Allah menceritakan kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, Allah awali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Poin yang kedua, kenapa jadi kalimat tasbih di awal daripada surah Al-Isra? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di alam dunia ini, dalam agama kita Islam, yang ngarannya amal itu macam-macam. Ada amal ibadah itu gawiannya berat, modalnya pun ganal. Ada juga amalan itu gawiannya berat tapi modalnya ringan. Ada juga amalan tuh gawiannya ringan, modalnya pun ringan. Gawiannya berat, modalnya berat. Tuh maulah masjid. Saya pernah sanggup sorangan maulah masjid. Lain pada buat haji jaya. Kira-kira di sini ya, Mbak, apa jadi orang tuh bahasa samaan maulah berat gawiannya, dan nama gawinya pun mengada tukang awak mengarayulunnya tukang hancur aja bisa, tukang ulah jauh lalu mah hancur bisa upahan saja dia masalah hancur. Berat mulanya, menggawinya berat gawiannya, modalnya pun nggak mau juga. Ada juga gawiannya berat, tapi modalnya ringan, modalnya tipis. Tuh kayak puasa, gawiannya berat puasa tuh, modalnya tipis. Baca menahan makan tuh nyaman itu jurai. Kita seharianan gak makan kau aja tahan. Ada berokok seharian masih kawa, ada minum seharian masih kawa, tapi menahan amarah kada bamamai selama puasa ini nang sulit. Karena esensinya puasa itu menahan hawa nafsu, itu nang sulit kan. Jadi jarbinian
menahan lapar itu kawaja, menahan haus kawaja. Cuma jerginian menahan kada memandir orang bulan puasa ini, nah ini ngalih benar. Maka amun puasa sambil memandir orang memang sah puasanya, tapi pahalanya kada dapat lalu, hilang pahalanya. Nah ini, jadi gawian ini berat, tapi modalnya tipis. Kenapa? Baras kadaharan. Apalagi cakapian puasanya siang lawan malam, seharian semalaman 24 jam. Baras insya Allah kadaharan, rokok kadaharan, sarap aja kadaharan. Menahan lapar kawa, tapi menahan kada guring ini lebih benar. Jam 6 guring, 15 menit subuh guring, bangun orang azan zuhur, sembahyang zuhur, tuntung salat guring pulang, bangun orang asar, tuntung sembahyang asar, lalu jangan ngabuburit kisahnya. Seharian karena lalu merasa puasa. Nah ini berat gawiannya, modalnya ringan. Namun di samping itu ada juga kita nih dalam agama kita nih, gawiannya ringan, modalnya pun ringan. Para ulama kita mengatakan itulah kalimat-kalimat thayyibah, yakni ucapan-ucapan yang baik. Amun dapat duit, dapat rezeki, alhamdulillah. Hendak memulai tiap sesuatu, memulai gawian, baca bismillah. Masang sandal, bismillah. Wah, hendak nguruk baju, bismillah. Hendak membuat sepeda motor, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Segalanya bismillah. Jadi kianlah ada dalam sebuah kitab diceritakan bahwasanya kelebihan daripada mengucap bismillah. Hidup sebuah rumah tangga yang mana istrinya solehah sedangkan lakinya munafik. Nang bini solehah, setiap memulai sesuatu baca bismillah. Anda keluar rumah bismillah, Anda mau masak bismillah, hidup di kompor bismillah, anggar panci bismillah, masang baju bismillah, apa aja nang bini ini bismillah terus. Nang laki munafik, ujar nang laki mau benar aku ikam ni aura baca bismillah aja nang laki. Awak ajarannya itu berusaha lagi baca, mau mendengar aja nang laki. Ujar nang bini baca bismillah sunnah, dan segala sesuatu yang diawali dengan bismillah maka akan menjadi sempurna. Akhirnya ujar nang laki ini tadi, upah Allah juga kayak nang bini ini aja. Dititiplah nang bini ini lawan oleh nang laki emas. Emas dijulung nang laki. Ujar nang laki, umanya, nek emas nah, kau titip, tolong simpan ya kan, karena mau sampai saatnya kau ambil. Ujar nang bini sini, bismillah, diambil nang bini. Simpan nang bini ke dalam lemari, pas anda baca pulang nang bini bismillah. Beberapa hari kemudian nang laki mucil karena hendak membuktikan bahwa bismillah itu gak ada gunanya. Akhirnya apa? Diambil oleh nang laki emas tadi, dicuntan oleh nang laki, dibuangnya ke banyu, timbainya ke banyu, timbay nang laki ke banyu. Salah kalinya apa? Singkat cerita ada iwak namanya Sambar. Sambar oleh iwak karena pada iwak kuning ya Pak. Padahal pada semua kuning itu sama. Tatagok emas dikira iwak lain kuning juga warnanya. Ini baru ditagok iwak. Singkat ceritanya iwak tadi didapat oleh paiwakan. Terkam oleh paiwakan. Iwak tadi bilang dijual oleh paiwakan ke pasar iwak. Suatu hari yang bini ini batu tukar iwak ke pasar. Lalu dipilihlah kalau yang bina terkenal iwaknya tadi. Dilihat bina sigar beritahuan dan bini ini, padahal emas nang bini utaranya ditukari oleh nang bini
Di rumah di siang akhirnya terdapat emas. Ujar nang bini, kayak emas ampun kami semalam. Diambillah oleh nang bini, disimpan pulang dalam lemari. Singkatnya, nang laki ada sabar lagi hendak mempakalah. Karena sudah dicontohkan hilang, hendak membuktikan bahwa Bismillah ikam tunah karena ada gunanya, hendak kayak itu asal. Lalu jangan laki apa? Oh banyak mana emas malam? Aku hendak ngambilnya. Jangan lagi pasti sudah ada. Pas menangkap nang bini mah ambil ke dalam lemari, ada emas itu. Ini emasnya nah. Ujar lagi kenapa ada? Ujar nang bini semalamnya sudah ada dari juai. Bilang cuman kemungkinan ini berkat daripada Bismillah, sehingga Allah menjaga daripada emas ini. Dia laki itu langsung insaf. Makanya guru kita, guru sekumpul pernah mengajarkan dan memberikan ijazah ujar sidin, siapa orang setiap hendak goreng membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Satu nafas, sekali bihinat saja tuh maksudnya. Sekali bihinat baca 21 kali, hendak goreng Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Amun gak ada sanggup, cukup Bismillah aja. Tarik nafas sekali, Bismillah, 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 Bismillah 21 kali. Satu nafas sebelum goreng. Apa fadilahnya? Dirinya, keluarganya, hartanya, seluruhnya diberikan keamanan oleh Allah sepanjang malam itu. Kalau juane, ujar guru, amun juane dasar apa-apa hartanya tuh berarti di sini nyawa kada ingat membaca Bismillah. Nah itu saking harapnya gitu kan, artinya dijamin. Amun jual hilang, berarti kata sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya. Nah, amun tahan behinak, menjaga kebian kematian, tarik behinatan. Ambulan jauh, puskesmas jauh, tarik nafas, pingak mati yang terguling gara-gara melakukan Bismillah senafas. Nah, cuma insya Allah tahan aja biar juga ya, latihan, tarik nafas dalam-dalam Bismillah. Harap itu anak kita, keluarga kita, rumah kita, harta kita, semuanya diamankan oleh Allah Ta'ala. Setiap gerak kuring melakukan itu. Nah ini ucapan-ucapan yang baik. Amun dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah ini dah malakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini hikmah yang terkandung dalam kalimat tasbih. Asra yang telah memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi, seorang hambanya. Ngaran dijalankan itu otomatis nyata enak ditulakas. Biar kita mau ukur mulai Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina itu bahari amun wa unta berbulan-bulan hanya sampai. Bahari ini pun jauh berarti kita tulak haji aja bahari nah. Mulai Kalimantan nih orang tulak haji bahari. Tulak haji 6 bulan hanya sampai Mekah. Karena boleh pulang 6 bulan pulang, setahun pulang boleh kerja. Ya keluarga sampai kali ingat lagi pada ada keluarga tulak haji. Kalau lawasan tulaknya aja datang siapa? Ikam ya rumah aja. Aku kuitan, belum kira meninggal dan biar aja. Lawas banar, mulai ini apa? Banjar Jakarta 1 jam lebih dikit. Jakarta Jeddah 11 jam ditempuh. Selesai sampai sudah. Nah, tapi Nabi ini ketika di Isra Mi'rajkan beliau kada berjalan sorangan. Ulun mulai tabukan dari itu, jaka berjalan aja kami dari berjalan sorangan, berjalan batis. Dikira paling sampai tambah jayanya. Baru lagi tembus ke sini, andai kan berjalan sorangan. Tetapi ketika dijalankan oleh sebuah mobil atau sepeda motor, mungkin misalnya, maka perjalanan kita menjadi singkat. Begitu pula yang terjadi kepada Rasulullah. Ketika beliau itu dijalankan oleh sebuah kendaraan yang namanya burak, maka cepatlah perjalanan itu. Bi'abdi,
menjalankan seorang hambanya. Apa makna abdun? Kenapa kada langsung nama Nabi Muhammad yang disebut di situ? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Karena yang pertama hikmahnya, Allah hendak memberitahu lawan kita bahwa Nabi Muhammad itu dijalankan di Isra Mi'raj itu dengan jiwa dan dengan ruhnya. Coba kita lihat. Amun manusia nih ada nyawanya, tapi rohnya kan ada, itu ngarannya mayat. Coba, jiwanya ada, tapi rohnya ada, itu ngarannya mayat. Mau dibalik ulang, rohnya ada, tapi jiwanya kan ada, jasadnya kan ada, artinya rohnya aja gentayangan, sama ngarannya hantu. Ketika rohnya ada, jasadnya ada, itu namanya hamba. Maka kalimat abdun di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj bukan hanya rohnya saja, bukan hanya jasadnya saja, melainkan ruh dan jasadnya. Jadi seutuhnya Nabi Isra Mi'raj kada lewat mimpi, Nabi Isra Mi'raj kada rahat mengigau, Nabi Isra Mi'raj bukan setelah wafat, tapi melainkan masih hidup dan sempurna. Kemudian makna abdun di sini, abdun kalimatnya beridhafat kepada lafzul jalalah, sehingga mulialah seorang hamba tersebut. Di abdihi, mulia. Nabi itu artinya Rasulullah ini sudah diakui menjadi seorang hamba. Nah kita ini panggil, iyalah jua, kita dia jua hamba jua, biar kita mengaku kita bahwa kita adalah hamba Allah. Cuman nih, yang jadi masalah tuh apakah Tuhan mengakui atau kada lawan kita? Amun Nabi kita memang diakui menjadi seorang hamba, tapi kita belum tentu lagi apakah kita diakui atau kada. Hadirin wa rahimakumullah. Maka bagaimana cerita sebelumnya ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, sehingga Nabi diberikan pengakuan, sehingga Nabi mendapatkan apa namanya orang tuh diberikan predikat sebagai seorang hamba. Kita lihat sejarah bahwa Nabi sebelum Isra dan Mi'raj beliau mengalami duka, yakni ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib yang selalu membela Nabi. Ketika Nabi dizalimi, Abu Thalib yang melawan, Nabi dihina, Abu Thalib yang melawan, Nabi dizalimi, dicaci dan sebagainya, Abu Thalib membela dan menjadi barisan terdepan membela Rasulullah. Wafat Abu Thalib, sedih Nabi, ada lagi yang membela paman yang paling dicinta. Disambung pulang, istri Sidin pulang tercinta meninggalkan siapa? Sayyidatuna Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang pengorbanannya luar biasa untuk Rasulullah. 75% kota Mekah ampun Sayyidah Khadijah. Ada gampangan habis untuk perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah dia dapat melihat ukur mulai Masjidil Haram, mulai daerah daripada rumah kediaman Sayyidah Khadijah. Kalau kita ukur sampai ke Jabal Nur, itu berkilo-kilo, berpal-pal. Naik dari kaki Jabal Nur, dia mendaki Jabal Nur itu kurang lebih 700 meter. Turun pulang lereng gunung, disitulah gua Hira namanya. Di mana di situ baginda Rasulullah menerima wahyu. Pian bayangkan ketika Nabi berkhalwat di situ, bulang-bulik Sayyidah Khadijah nih maatari makanan, bulang-bulik ada gampangan, mendaki, berjalan, berpal-pal, mendaki gunung pulang. Amun ini nyaman, ada tangga sudah. Ini disediakan orang tangga Jabal Nur. Bahari kada bagi akad saja jurang. Berarti kau menaiki 700 meter. Nanti naiki, nanti daki, nanti panjat, ada gampangan. Cangkal Sayyidah Khadijah bahkan ditawarkan oleh para pembantunya
Wahai Khadijah, kami izin mengantarkan. Ujar Sayyidah Khadijah, Pak, inilah yang kewajiban nikah. Ini kewajiban untuk seorang istri. Ayo pian bayangkanlah beginian. Laki pian bakal luar padang paikat sana. Pegawai kadang apa kadang menghasilkan duit kadang. Aku lah pian materi makanan lah. Hari-hari belum boleh. Aku lah materi lah. Tak usah jauh, 2 pal aja jaraknya. 2 pal jaraknya. Boleh kadang mandek bunganya juga. Ampun materi lah pegawai gitu. Ya kan? Ini biar kau lah bayangkan pengorbanan Sayyidah Khadijah. Kayak apa ada cinta benar Nabi. Cinta luar biasa Rasulullah. Sayyidah Khadijah orang akan pernah menuntut apapun, bahkan sampai akhir hayatnya ada pernah meminta dan menuntut apapun terhadap suaminya. Hanya satu Nabi minta oleh Sayyidah Khadijah, ketika aku wafat, kafankan aku jasidin dengan kain sarban pian ya Rasulullah. Itu dia permintaan Sayyidah Khadijah. Ada semua minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ada. Maaf kalau maaf benar, ibu-ibu. Pian misalnya nih lah, misal pian tuh terlalu banyak menuntut lawan laki misalnya. Ujar pian ini kamu harus pegawai kayak ini, kamu harus ini, kamu harus kawat ini, kamu harus mendatangkan ini, kita harus berduit ini, kita harus ini, kita harus ini. Berarti sama dengan pian menjadikan suami pian sebagai tuyul. Ada lain. Sama tuyul, bulik diberi makani, malam dilayani, esok suruh bercari. Ya kan? Bujur ada? Bujur ada gila. Apa bedanya long tuyul? Sama kalau malam dilayani, ya kan? Diberi makani, bantu apa? Esok disuruh pegawai. Tuannya tuyul, disuruh menghasilkan harta. Salah niat, sama sekali salah niat. Seorang istri, seorang wanita ketika hanya bersuami, ini adalah mengambil tiketnya dalam surga. Yang dicarinya serbu tinggi lagi. Kenapa? Keridhaan seorang suami tersebut. Ketika pian kawin berumah tangga, ketika mendapatkan keridhaan seorang suami, surga mana aja pian memilih terserah mau masuk. Asal laki ridho, nah itu lagi. Ada pilihan lain. Pian kalau minta banyak-banyak, asal ridho lagi masuk surga sudah. Jangan jadi bingung. Ada kami lelaki ini mana pegawai, mau ada bama, neraka itu dah. Tak ada pilihan lain. Makanya tak sudah tinggal amal harus sibuk seharian pegawai dan sebagainya. Mana menanggung dosa bini, mana menanggung dosa anak, mana amal seorang fardu ada terjalan akan karena sibuk mencari mengejar apa pekerjaan. Akhirnya apa? Neraka buahnya. 2 kali sakit, mana menjujur larang benar sehari. Sudah, jadi sudah menjujur, kawin, tanggung jawab pulang di akhirat, dari gampangan. Itu laki yang sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi harap benar bukan dirinya bagus pakai tanah. Nah itu. Tapi pulang nggak ada salah jomblo nih. Ini belum orang laki dulu ya Allah. Nah ini sebagai laki-laki pulang. Sebagai laki-laki apa? Kita harus bertanggung jawab menjadi seorang suami. Ketika seorang wanita, ketika inya umpat abahnya, mamanya bahagia, jangan sampai umpat seorang pinang belangsak. Jangan khawatirnya nyaman pada umpat witannya. Nah ya Allah, gila. Itu kita ujar kita. Inya umpat witannya kayak apa? Lawan kita harus lebih nyaman. Wah, ini kita tak rugi. Ini 4 witannya nyaman, bayar 4 seorang, harau. Tak biasa. Anak kurang. Ini. Nabi ajar kalau Rasulullah apa? Ujar Nabi, jadilah seorang suami ketika memandang seorang istrinya, kayak apakah biniku tuh? Bungaskah, kadakah, lamatkah, kuruskah, hirangkah, putihkah, cerewetkah, pemamayankah, ungahkah, boroskah? Kenapa dia seorang suaminya tidak merubah sedikit pun kewajibanku sebagai seorang suami lawannya? Wah, ada berubah di seorang. Kayak apakah bini itu ada perubahan lagi ini? Mulai imbang kawin sampai mati ada berubah. Tapi pulang nang bini kayak tujuan. Ujar nang bini lakiku tuh kayak patah. Cangkal kah begawi kada kah bungas kah kada kah tinggi kah kurus kah kayak apa kah hirang kah putih kah. Ujar nang bini apa?
ada merubah sedikit pun kebaktianku kepada inya. Oh, ayo, laki gue datang berduit kah? Ada kah? Mau duit kah? Ada kah? Ada apa-apa yang penting pian selamat. Nah, itu sudah syukur di sana. Coba pian buka dalilnya, Rita Sugiarto. Oleh-oleh judulnya. Aku tidak minta oleh-oleh, ya Allah, emas, permata dan juga uang. Nah, aku harap apa presiden ikam datang, iya sudah. Masalah bawa duit, karena bawa duit itu ada apa jadi Sugiarto. Yang penting dia datang karena ada kurang sedikit pun, tolong waktu masih awal tutup aja, taruh apa, bahagia aja. Artinya kalau ada perubahan. Nah ini biar amal mau dua lagi bini terus sama sudah nggak itu jadi wali. Hujannya lagi kayak apa biar naik ada berubah mulut biar. Hujannya bini begitu pula lawan ulun. Kayak apa biar ada berubah kebaktian ulun lawan biar. Ini kadang lagi kada berduit ya Allah, mulai ujung ambin sampai ujung dapur narangot aja. Imbal lagi datang bawa duit, oh mak, kopi ruhut mulai hamil sudah kopi ruhut dah. Mbak ada berduit, kopi kita keluar. Berubah, jangan sampai ada perubahan. Nah kayak apa? Mahnya laki kuning jadi banyak benar kekurangan. Hujan lagi jauh mahnya bini kuning banyak benar kekurangan. Kita buka dalam Al-Quran dan surah Al-Maidah. Biarlah kita ini, nah waktu kawin, coba kita lihat. Kita balik sejarah ketika kawin, talinian, hubungan pacilan, coba yang dikatakan. Waktu betatai bahari kawin, mulun betakon, laki pian kira-kira rasa pamumasnya saudara. Rasa pamumasnya coba ya pian. Waktu betatai melihat laki kuning di kampung ini kayaknya saingannya. Pamumasnya, hujan laki juga waktu betatai. Bini gue ini kan ada duanya. Waktu betatai setahun perkawinan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kekurangan demi kekurangan ditampakkan oleh Allah Ta'ala, ya kan? 20 tahun perkawinan makin kekurangan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah sudah menjawab. Apa jawabannya? Ujar Tuhan, apabila terdapat kekurangan di antara kalian satu sama lain, maka ajar Allah apa? Justru itulah aku pasrahkan ikam dengan inya agar menutupi kekurangan itu. Itu sebenarnya. Nabi ini sasar melihat kekurangan anak lagi. Sebenarnya apa ujar Tuhan? Justru itu bininya ikam itu tujuan lawan inya supaya ikam itu menjadi penutup daripada kekurangan. Nah laki gitu juga ketika melihat kekurangan ini, justru itu ya Tuhan ikam tujuan lawan bini ikam itu agar menutupi kekurangannya itu. Bukan kita malah mempermasalahkan kekurangan, tapi malah kita menerima itulah kata Tuhan Allah. Allah itu adil. Tuhan ini kata adil lalu ya. Dicurahkan aku yang kekurangannya, guring mengaruh, guringnya beliuran. Iya, waktu kawin apa? Waktu kawin ada kisah. Waktu bersanting bagaikan raja dan permaisuri. Pambumasnya dan pasangan bunyinya. Tiba seminggu, raknya guring. Aduh ya Allah. Aduh rugi besar ini ya. Ada rugi besar itu dihapuni sudah. Nah itu, ini nanti ajaran oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling menerima satu sama lain. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi di Isra Mi'raj ini makna hamba. Lalu Nabi kita bergelar seorang hamba. Mulia seorang hamba, gelar seorang hamba itu adalah mulia. Lalu kita kayak apa? Kita hendak juga yang mendapat gelar, mendapatkan predikat seorang hamba. Maka jawabannya hanya satu. Umpati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya kita kenali sidin, sehingga kita mencintai sidin. Lalu kita kenali sidin. Kayak apa cara kita mencintai Rasulullah? Ya berawal dari kita menjalankan segala sunnahnya, mengetahui kisah-kisahnya, amalkan apa-apa nanti sudah dicontohkan sidin. Di ulun ada sedikit cerita. Ulun ada di kawan, yang mana kawan ulun itu meninggal anaknya nih meninggal umur kurang lebih waktu itu 3 tahun 4 tahun. Jadi setiap nyawa haul anaknya tuh hingga
enggak keluar teh kotak lawan susu ultra. Pokoknya tiap bahaul itu keluar susu ultra. Jadi orang itu udah takut lawan sidin. Selama haul ini tiap haul ini enggak keluar susu ultra apa karena rahasianya. Jadi ada susu ultra terus. Bahaul jarang dia ada punya bahaul susu ultra lah. Kalau dulu di budaya kan ya, ada istiadat kan ya. Ada aja dulu dia apa suku bukan baik dalam hati orang dulu ini apa bukan baik ada segala bahaul susu ultra dulu kenapa nih jadi marabahan di marabahan sama dulu sama pada marabahan ada suatu menang apa susu ultra usahanya ada sidin aja jadi sidin berkisah sebabnya dia harus sidin dahulu waktu anak itu sidin hidup katujuh barang minum susu ultra hobi banget minum teh kotak anaknya meninggal gara-gara susu ultra ada bang meninggal mas gara-gara ngakengin nah dudukan dalam rumah kalau jadi di dalam gang rumah sini itu di gang komplek di ujung gang itu ada lagi jalan nah ada kayak parit sungai jadi anak tuh mainan di muka asalnya dia melihat harus masuk dalam rumah tapi bakal awasan matanya tidak lagi anak cari terada itu ada cari guling-guling sakalnya di ujung tetap tercampur anunya jadi timbul, awaknya jadi timbul. Nah, lamas meninggal, sedih banget. Maka anak lelakian nanti cita-cita anda orangnya sudah tua, mau cek anak itu apalagi ya, apalagi ada anak lelakian. Anak dua ikumannya, bagian binian, lelakian itu paling harus. Jadi caranya sebagai mengenang tadi, mengobati kerinduan. Akhirnya Pak, setiap haul kami adakan susu ultra. Asal terlingking mengenal susu ultra itu ada. Rasa-rasa kerinduan itu terobati. Lalu lo pikir, kayak apa kita memiliki kecintaan dan kerinduan dengan Rasulullah. Berarti kayak apa caranya? Ada jalan lain. Kita selalu melihat apa-apa yang sudah digawe sidin. Kita harus memakai apa-apa yang sudah dipakai sidin. Kita harus melihat apa-apa yang sudah dicontohkan sidin. Kita umpati juga. Sehingga apa? Adanya Rasulullah perasaan dalam diri kita dengan hadir Nabi itu. Lalu ujar Bahari, ujar arwah pakaian pada Tuhan Ulun, tauhidmu harus betul dengan Nabi harus selalu berkumpul. Nah itu pepatah orang Bahari tak? Orang Bahari belajar tauhid ya. Tauhidmu harus betul dengan Nabi selalu berkumpul. Kenapa supaya berkumpul harus lawan Nabi? Ada lain caranya, yaitu menghadirkan segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi. Ada nangkau bagamis, sekiranya apa? Melalui merasa ini Pak Nabi itu lalu rasanya Nabi itu ada ini timbul kecintaannya akhirnya apa jurang pinang musti bagaimana benar alim badan apa ada aku kan ada balik aliman kok aku memakai sesuatu yang dipakai oleh Nabi itu sama kayak tadi menghadirkan susu ultra sebagai penenang pengobat kerinduan ketika kita memakai sesuatu yang disunahkan oleh Nabi akhirnya apa rasa terobati rindu kita ini Pak Nabi kok ini Pak pakaian Nabi kok sembahyang lalu dia nangkap siwak keingatan ini Pak gawian Nabi kok sehingga apa selalu merasa ada Rasulullah di dalam diri. Itulah sebabnya kenapa almarhum Guru Zaini Bahari suasidi waktu berkhawat di mana sidin diucapi salam assalamualaikum guru hanya disahuti sidin sibuk penyesidin kembali diucapkan bulannya assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam sidin sahuti sidin julangnya mengaku Rasulullah Nabi anulik guru batut hari-hari lain sidin terhatu dong diambil assalamualaikum ya Rasulullah sidin apa sidinnya mana namanya dari Nabi kan seharinya salah di waktu sidin khawat sidin itu sidin merasa Rasulullah hadir dalam diri sidin karena mutabakannya guru itu luar biasa Pak zahiriannya dari ujung kepala sampai ujung batis yang dipakai Rasulullah batinnya di dalam hatinya terletak akhlaknya Rasulullah kepribadian Rasulullah itu terletak dalam diri sidin akhlak sidin semuanya itu berakhlak dan berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Lalu kesimpulannya dengan kita mengumpati cara Nabi itu karena lain bukan hanya kita sekedar meraih pahala sunat ampi sudah itu naik pulang ke derajat ada para kawan Nabi itu disebutkan tapi aja pakai sunat nggak ada pahala ampi dan itu naik pulang kita derajat berikutnya yaitu apa karena hendak dekat lawan Nabi ketika kita memakai segala sesuatu yang disunahkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi baik akhlak ataupun segala sesuatunya karena lainnya kita kenapa
Hendak Nabi itu ada dalam diri seorang. Hendak Nabi itu ada dalam rumah seorang. Makan pakai adab Nabi. Kajamban batis kiri, keluar jamban batis kanan. Karena lain bukan amal sunnah, tapi ini panggawian Nabi ku. Nah itu kita. Sehingga kecintaan serta kerinduan itu melekat dalam diri kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, apa kesimpulan hikmah daripada Isra dan Mi'raj? Yakni Nabi kita mengambil perintah yang sangat mulia dan berharga. Yang mana perintah itu berlain-lain pada yang lain. Perintah zakat lewat ayat, perintah haji umroh lewat ayat, perintah puasa lewat ayat. Tapi ketika perintah sholat, Allah perintahkan Nabi langsung mengambil perintah itu, bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya sangat penting sembahyang itu. Nah inilah hikmah ataupun intisari yang diambil Rasulullah, yaitu sholat yang diwajibkan untuk sidin dan umat sidin. Nah kemudian apa makna sholat itu? Sholat itu penentu daripada setiap amal kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali dihisab, yang awal kali diperhitungkan kesan kita semuanya itu adalah sembahyang. Amal sembahyang kita bagus, berataan amal kita bagus. Amal sembahyang kita luput, semuanya pun luput juga. Maka mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul hari ini, menghaul sekaligus haul daripada puasa ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, terlebih khusus yaitu sholat 5 waktu dan amal-amal fardu yang lainnya. Dan mudah-mudahan dalam berkumpul di sini kita Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa orang tua kita. Allah lancarkan mudahkan urusan-urusan kita dan terlebih khusus kepada sahibul bait, tuan rumah yang mengundang kita datang. Mudah-mudahan beliau semuanya sekeluarga mendapatkan keberkahan ini acara sehingga dilancarkan dimudahkan segala urusan usaha sidin, dikabul segala hajat-hajat sidin sekeluarga semuanya dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun yang mengabulkan hajat sidin pada hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan pula segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita berdatang diberikan keselamatan, diberikan keselamatan di dunia, selamat di alam barzakh hingga di negeri akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ulun sedikit ada pemberitahuan bahwa tadi itu kami ada membawa banyu. Jadi ulun ada bawa banyu di mobil, ada banyu yang biasa kami jual biasanya di Tabukan. Banyu apa? Banyu berkah ngarannya. Jadi banyu itu ulun dan santri-santri kami sebenarnya itu sudah kami bacakan banyu itu 30 juz Quran. Jadi terserah beda lagi niatnya malah 30 juz tuh. Asa anak berasi awak mandiakan. Laki pina mucil minumi, anak pina macal kinu makan, bini pina pemamayan kinumi, sim sanggurakan. Rumah pina hendak aman, siram makan ke rumah. Dagangan hendak laris, siram makan. Terserah aja. Pian minta banyak, orang rajin ada. Kamu nulung kalau rajin toh, minta banyak. Kali saya 2 ayat ini 30 juz. Terserah pian lagi, sekarang 30 juz. Kemudian apa? Kami bacakan Ratibul Haddad, Ratibul Atas, sudah keselamatan berdaan. Kemudian kami tambahi juga lanjut ayat-ayat ruqyah dan sholawat busra serta sholawat fikir qulub dan kesembuhan. Jadi insya Allah apa ada senapa tergantung niatnya aja lagi kami itu. Apa niat hadiah kita makan? Nah itu aja lagi. Hadiahnya 10.000. Ujung benar aja. Cuma ujungannya kesan pesantren. Modalnya aja yang kami tarik. Jadi ujungannya kesan pesantren, kesan operasional kami. Jadi biar menukar baju itu bertampung tawa sekaligus bersedekah nantinya. Nah itu jadi terserah kalian aja. Ulun ada membawa tapi terbatas. Jadi terserah aja nang sawat ada. Mau lebihan alhamdulillah harapnya. Nah, itu ada di dalam mobil Isna. Jadi Mang Sugiarto kawan DPG nama ambilkan, mengatakan ambil aja sini 10.000 sabotol. Nah itu ada melebihi terserah ya juga. Berapa aja pian 20.000 aja pian sama lagi kan nih. Dan Allah kabulkan hajat pian suratan hari ini. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.